Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review salah satu dari receiver parabola yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan unboxing dan quick review. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Receiver tersebut adalah receiver Botato. Receiver Botato merupakan receiver rekomendasi untuk menangkap siaran-siaran MyTV yang terdapat pada satelit ASIASat 9 Ku-band. Tidak hanya untuk MyTV saja, receiver ini juga dapat digunakan untuk menangkap siaran-siaran media pada satelit yang sama. Di pasaran, receiver ini dijual di harga 800 ribuan saja. Untuk link pembelian terbaik, silakan cek di deskripsi video ini. Pertama kita lihat dari remote control yang digunakan. Secara desain hampir sama seperti remote control kebanyakan yang kita pakai. Secara quality build up ini cukup bagus, cukup solid. Untuk tombol-tombolnya sendiri pun juga cukup empuk. Dan terdapat lampu LED indikator pada sisi bagian atasnya. Pada saat kita tekan tombol manapun, maka lampu LED indikatornya akan ikut menyala. Lalu untuk receivernya sendiri ukurannya itu sangat kecil ya, hanya satu telapak tangan saya saja. Warnanya itu adalah hitam doff, pemilihan warna yang sangat bagus sekali, tidak gampang kotor tentunya. Untuk ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, pada sisi yang saya tunjuk ini. Tidak hanya pada sisi bagian atas saja, ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian bawahnya. Dengan adanya ventilasi udara baik pada sisi bagian bawah dan atas, tentunya sirkulasi udara akan terjaga dengan baik, sehingga suhunya pun juga terkontrol dengan baik. Ini merupakan bagian dari front panelnya. Pada sisi bagian front panel terdapat tulisan Freeview Botato, kemudian ini ada infrarednya dan ini juga ada LED indikator. Kemudian ada beberapa tombol yang terdapat di sini. Ada tombol power, kemudian juga ada terdapat tombol up dan tombol down channel ya, channel up maupun channel down-nya. Kemudian pada sisi bagian kanannya kosong, pada sisi bagian kiri kita dapat menemukan sebuah port USB. Lalu ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakang ini terdapat port untuk LNB, sistem acakannya itu adalah Irdeto, kemudian juga terdapat port HDMI-nya juga. Kemudian terdapat port AV out dan terakhir terdapat port adapter 12 volt 1 ampere. Lalu bagaimana kualitas dan fitur yang terdapat pada receiver Botato ini? Untuk mengetahuinya kita akan segera nyalakan saja dan semoga saja receiver ini sesuai dengan harapan kita. Setelah dinyalakan, receiver ini membutuhkan waktu untuk booting selama 24,3 detik saja. Cukup cepat untuk sekelas receiver rekomendasi. Setelah menyala, secara otomatis receiver ini akan melakukan scanning, menentukan port yang aktif dan melakukan scan transponder untuk satelit ASIASat 9 Ku-band. Pengguna tinggal duduk manis tanpa perlu melakukan setting ini itu. Jadi siapa saja bisa menggunakannya. Yang penting dish sudah mengarah ke satelit ASIASat 9 Ku-band. Secara visual, tampilan user interface receiver ini standar saja, simpel dan lebih ditekankan ke aspek kemudahan dalam penggunaan. Informasi yang ditampilkan pun cukup lengkap. Saat tombol info pada remote control ditekan sebanyak 1 kali, maka akan muncul informasi channel yang sedang aktif dan acara yang sedang tayang, serta tayangan berikutnya. Saat ditekan 2 kali, maka kita dapat melihat detail informasi acara yang sedang tayang. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik antar channel-channel MyTV ataupun channel free to air. Untuk perpindahan ini dapat diatur dalam 2 kondisi, yaitu freeze dan black screen. Untuk mengetahui susunan acara hari ini dan maksimal 7 hari ke depan, cukup dengan menekan tombol guide pada remote control. Tampilannya cukup menarik. Terdapat fitur set dan record untuk menentukan dan merekam acara tertentu yang dipilih. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu semacam fitur multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Receiver Botato C16 juga dapat digunakan untuk mendengarkan siaran radio. Cukup dengan menekan tombol My/AC pada remote control. Keluarga Malaysia istimewa. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Receiver ini sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi internal, namun sayang penggunaannya belumlah maksimal.
baru sebatas untuk penggunaan fitur MiCast saja. Belum terdapat aplikasi YouTube ataupun aplikasi streaming lainnya. Mudah-mudahan saja ke depan fitur ini dapat ditambahkan. Fitur MiCast merupakan salah satu selling key value pada receiver ini. Dengan menggunakan fitur MiCast tersebut, maka kita dapat melakukan banyak hal, seperti menjadikan smartphone sebagai remote control. Mengambil kira pelbagai sektor ekonomi serta pemerkasaan infrastruktur. Vaksin yang menyebabkan negara miskin dinafikan akses kepada penawar. Tidak itu saja, kita juga dapat melakukan mirroring, yaitu memindahkan tampilan pada smartphone ke layar televisi. Kita juga dapat melakukan casting, seperti memutar YouTube pada smartphone, namun tampilannya pada layar televisi. Setelah tampilan YouTube muncul di televisi, maka layar smartphone dapat kita matikan atau smartphone digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti membuka Facebook. Tentunya masih banyak fitur lain dalam MiCast ini. Perlu dicatat, fitur MiCast pada receiver Botato C16 berjalan dengan baik dan lancar, cukup dengan menggunakan jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Dengan menekan tombol menu pada remote control, lalu pilih multimedia, fitur ini memungkinkan pengguna untuk memutar video, musik, ataupun menampilkan foto yang disimpan pada flash disk ataupun hard disk. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen seru pada tayangan yang sedang kita tonton. Berikut channel-channel MyTV yang terdapat di receiver ini. Dah lah banyak lagi timun nak. Jadi detailnya di sini kita boleh lihat macam mana satu kumpulan masuk kita. 当我们能保持体力充。 Rumah kena ambil mood dulu. Sebab kita ni dah kemah macam mana pun masih. This is Seoul, South Korea, and this is your girl Nabila Shikin. The Seoul. Di kawasan ini awak jatuh. Okey. Faham? Faham Tuan Doktor? Sebagai persembahan yang pertama, penyanyinya Enan. Wah, jom kita tengok. Okey, kalau untuk yang dalam med sediakan. Sejumlah 18,300 Sarawak, or GPS, in its part of preserving and conserving the environment. Vaksin COVID-19 Pfizer Comirnaty Concentrate for Dispensation. Receiver Botato C16 juga dapat digunakan untuk menonton tayangan lain selain MyTV yang terdapat pada satelit yang sama seperti Ninmedia. Untuk menambahkan transponder baru di satelit Asiasat 9Ku band, silakan tekan tombol menu pada remote control, pilih setting, tekan OK, pilih disk setting, tekan OK, tekan tombol kuning, tekan tombol biru, tekan tombol hijau. Selanjutnya silakan masukkan transponder, simbol red dan polaritas. Tekan OK jika sudah selesai, lalu tekan tombol merah untuk memulai proses scanning. Perlu dicatat, receiver ini tidak memiliki fitur blind scan atau pencarian secara otomatis.
Pada saat proses scanning berlangsung, tidak terdapat persentase progresnya. Jika sudah selesai, maka kita dapat melihat channel tersebut pada transponder terkait. Bahwa bertani juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Cukup mudah dalam mengatur resolusi pada receiver ini. Tidak harus masuk ke laman menu. Cukup dengan menekan tombol VRES atau Video Resolution saja pada remote control. Terdapat pilihan mulai dari 576p Standard Definition sampai dengan 1080p Full HD dan option auto. Receiver ini tidak mendukung protokol CC-cam, BISCE, dan PowerView. Tidak mendukung T2MI dan multistream. Selain itu, kita juga tidak dapat menambahkan satelit lain atau baru, hanya dapat menambahkan transponder pada satelit Asiasat 9 Ku-band saja. Namun demikian, receiver ini sangat cocok sekali bagi yang tidak ingin ribet memikirkan biaya bulanan. Dan jawaban atas kecilnya beam multistream pada satelit ABS-2 C-band, sehingga tidak dapat menikmati tayangan-tayangan televisi negeri jiran. Ukuran casing yang tipis hanya 2,5 cm saja, secara desain memang eye-catching. Namun dari segi pelepasan panas cukup mempengaruhi. Walaupun penempatan ventilasi udara ada di sisi atas dan bawah dengan ukuran besar dan jumlah yang cukup banyak, ternyata belum cukup untuk menjaga suhu receiver ini di bawah 50 derajat Celcius. Dengan suhu ruangan 25 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, terpantau suhu receiver ini sebesar 55,7 derajat Celcius. Oleh karenanya, agar lifetime receiver ini panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver Botato C16 merupakan receiver rekomendasi untuk siaran-siaran provider MyTV Malaysia. Juga cocok untuk digabungkan dengan siaran-siaran lain seperti Nin Media di satelit Asiasat 9 Ku-band. Gratis untuk selamanya, tanpa harus memikirkan biaya bulanan. Terdapat fitur MiCast, di samping itu juga mudah dalam penggunaannya. Proses setting dilakukan secara otomatis, serta dapat mengenali port dan jenis disek yang kita gunakan tanpa harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Namun sayangnya, kita tidak dapat menambahkan satelit baru dan tidak mendukung protokol BISCE dan PowerView. Mudah-mudahan saja pada upgrade firmware selanjutnya, fitur tersebut dapat ditambahkan. Dengan harga 800 ribuan, receiver ini layak untuk dipertimbangkan dengan cukup mengeluarkan uang satu kali saja dan gratis untuk selamanya. Baik, demikianlah video review receiver Botato C16. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, karena support Anda sangat penting untuk perkembangan kami. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.